Hello everyone, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, yaitu di les ataupun pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fisika di kelas 7 ya. Iya, jadi baik, kita akan membahas materi kita ya, dimana pada hari ini kita akan memasuki pembahasan kita tentang gempa bumi ya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang gempa bumi, mungkin kamu semua sudah tahu dan sudah pernah merasakan ya masalah gempa bumi. Iya, jadi baik, yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian gempa bumi ya. Jadi gempa bumi adalah getaran ataupun goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik ya. Itu dia pengertian daripada gelombang. Jadi gempa bumi. Jadi gempa bumi ini banyak sebenarnya pengertiannya sesuai dengan orang yang mengartikan ya. Jadi di sini juga bisa juga ya, gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi ya. Jadi itu dia tadi pengertian yang kedua, sebenarnya hampir sama dengan pengertian yang di atas ya. Jadi frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu ya. Iya, jadi kita berbicara tentang gempa bumi ya. Gempa bumi yang kuat juga dapat menggetarkan bangunan-bangunan dan dapat menyebabkan celah besar pada tanah ya, celah besar pada tanah. Kemudian juga gempa bumi juga dapat menimbulkan kerusakan ataupun runtuhnya bangunan ya, seperti yang terjadi di Pulau Nias pada tahun 2005 ya. Iya, tahun 2005 tanggal 28 bulan 4 kalau tidak salah ya. 28 bulan 3 ya. Jadi itu adalah salah satu gempa bumi yang terjadi di Pulau Nias ya. Iya. Jadi gempa bumi itu diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan seismometer ataupun seismograf ya. Iya, di mana momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi itu terjadi untuk di seluruh dunia ya. Dan skala untuk magnitudo daripada gempa bumi itu adalah namanya skala Richter ya, skala Richter. Iya. Oke, sekarang itulah dia mengenai gempa bumi ya. Oke, sekarang kita masuk kepada wilayah Indonesia yang rawan bencana gempa bumi ya. Wilayah Indonesia yang rawan bencana gempa bumi. Oke, kalau kita perhatikan ya, hampir seluruh di wilayah Indonesia ini terletak pada jalur gempa bumi. Kenapa demikian? Karena kalau secara geologis ya, Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng besar bumi ya, yaitu lempeng Hindia Australia, kemudian yang kedua lempeng Eurasia, kemudian yang ketiga adalah lempeng Pasifik ya, di mana Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng tadi ya, Hindia Australia, kemudian Eurasia dan Pasifik ya. Jadi lempeng-lempeng tersebut ini bisa bergerak 3 bahkan sampai 4 cm itu setiap tahun ya. Jadi oleh karena itulah pergerakan tersebut terjadilah
gesekan ataupun pergeseran antar lempeng ya. Iya, jadi jika tingkat daripada elastisitas suatu lempeng itu tidak mampu menahan suatu gesekan, maka akan dapat mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Ya, akan dapat mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Seperti lempeng Hindia Australia itu ya selalu bergerak ke arah utara, sedangkan lempeng Pasifik itu bergerak ke arah barat. Jadi kedua-duanya ini akan mendesak ke bawah lempeng Eurasia. Ya, kedua-duanya akan mendesak ke lempeng Eurasia, di mana pada lempeng Eurasia itu terletak di sebelah utara Indonesia. Ya, jadi lempeng Eurasia itu terletak di sebelah utara Indonesia, dan di situ terdapat Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, dan juga Pulau Kalimantan. Ya, iya. Kemudian pada lempeng Pasifik ini terdapat Pulau Maluku, kemudian Pulau Sulawesi dan Papua. Ya, jadi hampir seluruh Indonesia itu berada pada ketiga lempeng tersebut. Ya, dan ada juga lempeng Hindia Australia. Ini yang terletak di Samudra Hindia, ya, di mana di sana terdapat pulau-pulau kecil. Iya. Jadi itulah dia kenapa di Indonesia ini hampir seluruh Indonesia itu terletak pada jalur gempa bumi, ya. Iya, kemudian berdasarkan letak geologis Indonesia ini, selain daripada memiliki sisi negatif, tapi juga memiliki sisi positifnya. Ya, tadi sisi negatifnya adalah rawan gempa bumi, kemudian letusan gunung api, baik juga itu kadang juga tsunami ya, seperti yang terjadi di Banda Aceh ya. Iya. Kemudian selain daripada sisi negatifnya, ada juga sisi positifnya. Apa sisi positif daripada Indonesia berada pada ketiga lempeng tersebut? Yaitu Indonesia itu akan kaya kandungan daripada logam, kemudian mineral, minyak bumi, gas, kemudian tambang-tambang lainnya. Ya, jadi itulah dia tentang wilayah Indonesia rawan akan bencana gempa bumi ya. Iya, jadi gempa bumi ini biasanya akan terjadi pada daerah-daerah yang merupakan perbatasan lapisan, di mana lapisan tanah ini akan saling mendorong satu sama lain, sehingga batuan-batuan yang mempunyai sifat elastis dalam menyerap tekanan akibat bergesernya antar lapisan tadi. Namun pada suatu saat regangan akan semakin besar, sehingga lapisan-lapisan batuan ini akan terputus dan tersentak pada posisi yang baru, sehingga suatu saat mereka akan melepaskan dalam bentuk energi, itu dalam bentuk gempa bumi ya. Iya, jadi itulah dia tentang wilayah Indonesia rawan atas bencana gempa bumi. Iya, kemudian yang kedua, penyebab bencana gempa bumi ya. Iya, jadi gempa bumi itu tidak hanya diakibatkan oleh faktor tektonik, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor vulkanik. Misalnya faktor vulkanik ini misalnya aktivitas magma ataupun letusan gunung berapi ya. Selain daripada itu juga gempa bumi itu dapat diakibatkan oleh guguran tanah. Jadi gempa guguran tanah ini adalah gempa yang terjadi akibat dinding gua di dalam tanah itu runtuh ya. Akibat dinding gua di dalam tanah itu runtuh. Kemudian
penyebab dari bencana gempa bumi itu ada juga yang dapat diakibatkan oleh tumbukan meteorit, di mana meteorit itu jatuh ke permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan gempa meteor, ya. Iya, kemudian setelah kita sudah mempelajari penyebab bencana gempa bumi, di sana akan muncul beberapa istilah yang akan kita jumpai dan ini perlu kita pelajari. Yang pertama itu adalah hipocentrum. Apa itu hipocentrum? Jadi hipocentrum itu sumber peristiwa yang menyebabkan gempa berada di bawah tanah. Itulah hipocentrum. Selain daripada hipocentrum, ada juga yang disebut dengan epicentrum, di mana epicentrum itu adalah titik permukaan bumi yang berada tepat di atas titik pusat gempa, ya. Jadi di mana titik pusat gempa itu di atas permukaan bumi, itulah yang disebut dengan epicentrum. Ya, kemudian ada juga istilah yang disebut dengan makroseisme, di mana makroseisme ini adalah daerah yang mengalami getaran yang paling kuat, getaran yang paling kuat itu yang berada di sekitar epicentrum, ya. Ketika daerah ini mengalami getaran sangat kuat ketika gempa bumi terjadi, ya. Selain daripada makroseisme, ada juga yang disebut mikroseisme. Mikroseisme ini adalah kebalikan daripada makroseisme, di mana mikroseisme itu adalah daerah yang mengalami getaran yang paling kecil dan kadang tidak dirasakan oleh manusia, hanya dapat ditangkap oleh pencatat yang namanya alat pencatat gempa yang disebut dengan seismograf ataupun seismometer. Ya, iya. Kemudian yang istilah selanjutnya itu adalah seismograf. Ini tadi yang sudah saya sebutkan, seismograf itu adalah alat pencatat gempa bumi. Dan yang terakhir adalah seismogram, itu hasil daripada catatan alat seismograf tadi, ya. Hasilnya itu yang disebut dengan seismogram, ya. Oke, cukup sekian dulu pada pertemuan kita pada hari ini, ya. Sekian dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti penjelasan selanjutnya akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Oke, yang menjadi tugas kamu adalah, silakan dicatat apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini, dicatat dengan rapi di buku catatan kamu. Kemudian nanti hasilnya itu antar ke sekolah, berikan ke meja piket, ya. Berikan di meja piket, siapapun piketnya nanti berikan saja sama miss ataupun sirnya, ya. Nanti itu akan disampaikan sama saya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.